Perasaan Akila saat dikerjai oleh Ukno ketika kameranya tiba-tiba dimatikan saat hendak merekam sosok misterius itu yang sedang membereskan piano di taman. Perasaannya campur aduk antara kesal, gemas, dan kagum. Awalnya, Akila begitu antusias. Ia merasa bahwa malam itu adalah momen istimewa, bukan hanya karena kejutan piano yang sangat menyentuh hatinya, tapi juga karena ia merasa akan akhirnya bisa melihat siapa Ukno sebenarnya. Ia sudah siap dengan kameranya yang tentunya itu adalah ponsel Tante Rita. Menunggunya dengan penuh rasa ingin tahu, berharap malam itu menjadi malam yang penuh jawaban. Namun semua ekspektasinya buyar ketika kamera itu di ponselnya tiba-tiba dimatikan oleh seseorang. Bukan karena baterai habis, tapi seperti dimatikan secara sengaja oleh seseorang yang tahu betul caranya. Dan satu-satunya yang bisa melakukan itu hanyalah Ukno. Akila mendadak terdiam antara terkejut dan tak percaya. Lalu perasaannya kesal mulai muncul. Ia merasa dijahili. Tapi di balik semua ini, ada rasa hangat yang tak bisa ia tolak. Rasa kagum karena lagi-lagi Ukno berhasil membuatnya tak berkutik. Orang itu tahu kapan harus hadir, kapan harus menghilang, dan bahkan tahu bagaimana menjaga misteri tetap utuh. Di satu sisi Akila merasa kalah karena ia tak bisa menembus misteri Ukno. Tapi di sisi lain, kejadian itu membuatnya semakin yakin bahwa Ukno bukanlah orang biasa. Ia merasa istimewa karena hanya dirinya yang dapat perhatian sebesar itu dari sosok yang tak pernah menunjukkan wajahnya. Dan walau gemas dan ingin marah, senyum Akila tetap muncul perlahan. Karena di balik semua keisengan itu, ia tahu Ukno sedang menjaganya. Dan entah kenapa, Akila menyukainya. Perasaan Fatah mulai diuji ketika tanpa sengaja. Sebelumnya memergoki Zara dan Mohan berbicara dari hati ke hati di studio balet. Momen itu tak hanya membuat Fatah terdiam, tapi juga menyesakan dadanya. Ia melihat Zara meneteskan air mata dan Mohan berada di depannya bukan sebagai temannya, tapi sebagai orang yang benar-benar memahami luka di hati Zara. Dan saat itulah rasa cemburu buta dalam diri Fatah muncul tanpa bisa ditahan. Fatah merasa posisinya sebagai HTS Zara terguncang. Meski ia tahu Mohan dan Zara tak memiliki ikatan khusus selain pertemanan, tapi kedekatan mereka malam itu terasa berbeda. Fatah mulai merasa kalah. Ia sadar akhir-akhir waktu ini banyak waktu yang tersita untuk membangun bisnis bersama Akila, dan itu membuat hubungannya dengan Zara sedikit renggang. Namun melihat Zara yang biasanya kuat menangis di depan pria itu atau Mohan memicu rasa tidak aman dalam diri Fatah. Cemburu Fatah bukan hanya soal Mohan, tetapi soal dirinya sendiri. Ia merasa gagal menjaga hati Zara. Ia mulai dihantui rasa bersalah. Bagaimana jika perhatian yang terpecah justru melukai wanita yang telah sabar bersamanya? Bagaimana Zara benar-benar menemukan kenyamanan di tempat lain? Dalam diam Fatah mulai mempertanyakan banyak hal, bukan hanya tentang bisnisnya dengan Akila, tapi juga tentang dirinya yang mungkin terlalu yakin bahwa Zara akan terus ada di sisinya tanpa syarat. Kini ia tahu rasa cinta saja tak cukup jika tak diiringi kehadiran dan perhatian. Bisa ia kendalikan sepenuhnya. Fatah memang sudah berusaha menjadi pria yang tenang dan bijak, apalagi ia tahu Zara adalah pacarnya. Dan ia percaya bahwa hubungan mereka akan baik-baik saja. Namun momen itu melihat Mohan datang menghampiri Zara saat ingin sekolah. Lalu Zara tersenyum saat melihat Mohan, cukup membuat hati Fatah terasa terguncang. Meski ia berusaha tidak menunjukkannya, tapi ia masih kesal dan sangat marah dengan kejadian itu. Dan ia merasa jika Mohan dan Zara sudah memiliki hubungan yang sangat kuat.
Pagi itu taman sekolah masih sepi, hanya ada semilir angin dan suara burung yang terdengar samar dari kejauhan. Di sana, Akila pun berdiri bersama Fata untuk berbicara empat mata. Fata memang langsung tidak basa-basi di sini setelah duduk. Dan bersama Akila, ia langsung menatap Akila dengan tajam dan penuh ketegangan. Di sini Akila pun langsung syok ketika Fata menanyakan apakah masih menyimpan rasa untuknya. Pertanyaan itu membuat dunia Akila seolah berhenti sesaat. Nafasnya tercekat. Ia tak menyangka Fata akan menanyakan hal itu. Apalagi di saat pikirannya sedang kacau oleh masalah bisnis dan hubungannya dengan Mohan tak kunjung jelas. Taman yang jadi tenang tiba-tiba terasa sempit, seolah semua udara menghilang dari sekitar mereka. Akila tidak langsung menjawab, matanya menghindar, pikirannya berputar-putar, mencoba mencari kalimat yang tepat, karena di hatinya memang masih ada ruang untuk patah. Bukan hanya soal sebagai mantan, tetapi sebagai seseorang yang pernah ia percayai sepenuhnya. Tapi perasaan itu sudah lama ia kunci. Ia tutup rapat-rapat demi menjaga kenyamanan Jara, sahabatnya, dan juga demi menjaga dirinya sendiri dari luka yang sama. Fata bisa merasakan keraguan dalam diam Akila, tapi bukan kejelasan yang ia kejar, melainkan kejujuran dari hati yang masih mencoba berdamai dengan masa lalu. Ia tahu jika bisnis ini akan terus berjalan, maka kedekatan mereka akan semakin sulit dihindari. Dan sebelum semuanya melangkah lebih jauh, Fata hanya ingin tahu satu hal, apakah di balik semua tawa palsu dan basa-basi kerjasama, masih ada sisa cinta yang belum hilang di hati Akila. Pertemuan singkat itu menghasilkan jawaban jelas dari Akila, tapi sorot matanya yang sedikit berkaca cukup memberikan Fata petunjuk bahwa perasaan Akila tidak sepenuhnya mati. Dan mungkin justru perasaan itulah yang tumbuh membuat Akila merasa semakin berat untuk melangkah ke depan, baik sebagai partner bisnis maupun sebagai orang yang dulu pernah sangat mencintai Fata. Pagi itu suasana di taman serasa berbeda bagi Mohan ketika langkahnya membawa melintasi taman. Matanya secara tak sengaja menangkap sosok Akila yang sedang berbicara empat mata dengan Fata di taman sekolah. Wajah Akila tampak serius, namun ada ekspresi ketegangan yang sudah lama tak bisa ia lihat sejak Mohan mereka renggang. Dan bagi Mohan itu menjadi pemandangan yang tak bisa ia abaikan begitu saja. Perasaan di dadanya langsung berubah kacau. Ia tak tahu pasti siapa yang sedang berbicara dengan Akila dan apa yang dibicarakan. Tapi ternyata setelah ia lihat itu adalah Fata. Melihat Akila berbicara dengan orang lain, apalagi sebelum jam pelajaran dimulai, saat itulah perasaan cemburu di hati Mohan sangatlah besar kepada Akila. Ia mengatakan bahwa ia bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Jara merasa bahwa jika Fata memang percaya padanya, seharusnya ia diberikan ruang untuk menjelaskan. Tapi nyatanya, Fata langsung mengambil jarak dan tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk berbicara. Hal ini membuat Jara semakin kecewa dan memilih untuk menyuruh Fata pergi dulu, membiarkan semuanya berjalan seperti apa adanya. Bagi Jara, jika memang harus menjauh dari Fata, maka ia akan belajar menerimanya. Mohan pun tidak memaksa, ia menghormati keputusan Jara. Meski dalam hatinya, ia tahu bahwa situasi ini tidak adil untuk Jara. Sebelum berpisah, Mohan tetap mengatakan bahwa kapanpun Jara ingin ia menjelaskan semuanya kepada Fata, Mohan akan siap. Karena bagi Mohan, Jara sudah banyak membantunya. Dan ia tak ingin Jara menanggung beban ini sendirian. Dalam diam, Mohan hanya berharap semua ini cepat berlalu. Ia tahu luka yang dibiarkan tanpa penjelasan bisa tumbuh menjadi jurang. Ia pun tahu dan paham, terkadang diam adalah bentuk paling menyakitkan dari sebuah pertahanan diri.
Sementara itu pagi itu, suasana sekolah terasa berbeda bagi Akila. Sejak keluar dari rumah, pikirannya sudah berkecamuk antara urusan bisnis dengan Fatah yang belum jelas, perasaannya terhadap Mohan yang tak kunjung reda, dan misteri Ukno yang terus menyelimuti hatinya. Namun yang ia tak sangka adalah pertemuan mendadak dengan Fatah sebelum jam pelajaran dimulai. Dengan wajah yang serius dan nada pembicaraan yang tidak seperti biasanya, Fatah menghampiri Akila di parkiran. Wajahnya dingin namun tegas dan sorot matanya membuat Akila sangat ketakutan sekali. Tanpa banyak basa-basi, Fatah mengajaknya berbicara di taman. Akila yang tak bisa melihat Fatah seintens ini sempat merasa takut dan gugup. Ada getaran aneh dalam dadanya, seolah ia tahu pembicaraan ini akan sangat berat dan sangat penting. Setelah beberapa detik heningan itu, Fatah langsung masuk ke inti pembicaraan dan mengatakan kepada Akila apakah Akila masih punya perasaan dengannya. Pertanyaan itu menghantam Akila seperti petir di siang bolong. Ia terdiam, detak jantungnya berdegup lebih kencang. Perasaannya bercampur aduk antara terkejut, bingung, dan malu. Ia tidak pernah menyangka Fatah akan menanyakan hal itu secara langsung. Terlebih, di tengah kebingungan sendiri soal perasaan yang belum sepenuhnya ia pahami. Sementara itu suasana hati Mohan kembali bergolak saat tanpa sengaja ia melihat Fatah dan Akila sedang berbicara berdua di taman sekolah. Pandangan itu menghantam hati Mohan seperti gelombang yang tak bisa ia kendalikan. Rasa cemburu yang selama ini ia berusaha tahan tiba-tiba meledak tanpa peringatan. Bukan hanya karena mereka terlihat akrab, tapi karena Mohan tahu betul sejarah antara Fatah dan Akila. Keduanya pernah saling mencintai, dan momen itu seolah menjadi sinyal bahwa mungkin kisah cinta lama mereka akan terulang kembali. Dalam benak Mohan, bayangan Akila yang perlahan-lahan mulai membuka hatinya kembali untuk Fatah membuat dadanya sangat sesak.